Bab 101. Linus tersenyum sinis sembari menjawab, persetan dengan pemerintah kabupaten. Nyawa kita saja sudah terancam sekarang paling-paling. Aku akan dilengsarkan dari jabatan inspektur ini. Semuanya, ingat baik-baik. Kalau ada yang tanya, bilang saja kalian gak lihat apapun. Sekelompok prajurit itu pun mengangguk, lalu mengikuti Linus. Mereka mengambil jalan lain untuk kembali ke kota. Prajurit yang memegang tombak itu tiba-tiba mengernyit, dia memegang perutnya sambil berteriak. "Pak Linus, perutku sakit." Orang malas memang banyak alasannya, maki Linus. Kemudian, dia mengulurkan tangannya seraya berpesan, "Kami akan lewat jalan ini. Setelah selesai, cepat susul kami, jangan sampai bertemu dengan bandit desa Tiga Harimau." "Baik," sahut prajurit itu sambil mengangguk. Setelah itu, dia bergegas masuk ke hutan dan mengambil jalan pintas untuk ke dusun Darmadi. Dia bergumam, "Aku memang gak bisa menghentikan Heru, tapi aku dengar Tuan Muda Wira adalah orang baik. Aku harus memberitahunya. Jangan sampai dia dibunuh para bandit itu." "Tuan Muda Wira, kamu mengundangku dan 4 orang pemanah kemari, juga meminjam busur mereka. Apa yang mau kamu lakukan? Aku nggak bisa tenang kalau kamu nggak menjelaskannya," ujar Jamadi. Saat ini, Jamadi sedang berada di rumah Wira. Dia memegang uang 10.000 gabak, tetapi tidak berani menerimanya. Di sisi lain, keempat pemanah itu juga memperoleh 10.000 gabak masing-masing. Mereka pun merasa gembira sekaligus gelisah. Sebelumnya, mereka hanya menganggap Wira sebagai orang kaya. Namun, belum lama ini, Dusun Darmadi melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan di kabupaten mereka, bukan hanya menjatuhkan seorang inspektur, tetapi juga seorang petugas polisi. Itu sebabnya, Jamadi langsung memanggil Wira dengan sebutan Tuan Muda. Dia bahkan tidak berani bersikap sombong sedikit pun. "Bukan masalah besar, hanya beberapa masalah kecil. Busur ini akan kupinjam untuk beberapa jam saja." Wira melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo, kita minum teh." "Masalah kecil, masalah apa?" tanya Jamadi sembari mengangkat cangkir tehnya. Dia benar-benar gelisah. Rasanya, seperti ada masalah besar yang akan terjadi. Belakangan ini, inspeksi terus diadakan di kota, begitu juga di sekitaran Dusun Darmadi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada yang tidak beres. Namun, Jamadi tidak berani bertanya secara rinci jika Wira menolak mengatakannya. Tiba-tiba, terdengar teriakan lantang di luar desa. "Tuan Muda Wira, cepat kabur. Heru dari desa Tiga Harimau sudah datang. Dia membawa 20 bandit, masing-masing menunggang kuda dan memiliki pisau. Cepat kabur dari sini." Desa Tiga Harimau, Heru. Jamadi terperanjat sampai bangkit dari kursinya. Dia berseru dengan pucat, "Tuh, Tuan Muda Wira, kamu meminjam busur untuk melawan desa Tiga Harimau. Mereka ingin cari masalah denganmu." Keempat pemanah itu pun bercucuran keringat dingin setelah mendengarnya. Siapa yang berteriak? Kenapa suaranya terdengar asing sekali? Wira merasa heran, tetapi tetap menyahut dengan tenang. "Benar, aku memang diincar desa Tiga Harimau. Mereka hanya sekelompok banditin, bukan masalah besar. Ayo, kita minum teh lagi." Wira tahu betul pergerakan desa Tiga Harimau. Juga tahu bahwa Heru akan datang kemari, namun, teriakan barusan sungguh di luar dugaannya. Sebenarnya, Wira meminjam busur dari Jamadi hanya untuk menutupi bahwa mereka memiliki busur silang Zeta. Hanya sekelompok bandit, Tuan Muda Wira. Kamu nggak tahu seberapa hebatnya mereka. Pengadilan daerah sudah berkali-kali mengepung desa Tiga Harimau dan kehilangan puluhan orang. Usaha mereka selalu digagalkan para bandit itu. Jelas Jamadi. Kemudian, dia tersenyum getir seraya meletakkan kembali uang yang diberikan Wira dan berkata, "Aku nggak bisa menerima uang ini. Aku akan pergi sekarang juga, Tuan Muda Wira. Jaga dirimu baik-baik." Keempat pemanah itu juga mengembalikan uang tersebut dan ikut pergi. Uang memang penting, tetapi nyawa masih jauh lebih penting. Wira mengejapkan matanya, lalu berteriak, "Pak Jamadi, kalian yakin mau pergi sekarang? Gimana kalau kalian bertemu dengan Heru di tengah jalan?" Jamadi seketika menghentikan langkah kakinya. Dia menoleh sambil menjawab dengan getir, "Tuan Muda Wira, kami masih sanggup untuk menangkap preman biasa. Tapi, kami nggak berani melawan para bandit desa Tiga Harimau. Kami benar-benar nggak bisa membantumu." Wira pun menyipitkan matanya sembari menimpali, "Aku nggak menyuruhmu membantuku, aku hanya menyuruhmu minum teh. Setelah itu, kalian akan mendapat kontribusi besar."